Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran 2 dan 3. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 4 dan 5. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 79. Kalian bacalah teks berikut yang berjudul Taman Sekolah yang Kotor. Kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah di lingkungan sekolah kalian, ini sangat kotor. Apa yang dapat kalian lakukan sebagai warga sekolah? Nah, di sebuah sekolah terdapat sebuah taman sekolah yang kumuh dan kotor. Banyak warga yang suka membuang sampah sembarangan di taman tersebut. Sampah-sampah tidak dipilah. Tempat sampah tidak dipisahkan sesuai jenis sampahnya. Tumpukan sampah banyak terdapat di berbagai sudut taman sekolah. Lalat-lalat bertebaran di mana-mana. Tempat air yang ada di taman tersebut tidak ditutup rapat. Air yang tergenang pun menjadi sarang nyamuk. Taman sekolah kini tidak bisa lagi digunakan untuk bermain dan belajar. Menjaga kebersihan taman sekolah adalah kewajiban dari semua warga sekolah. Tidak hanya siswa, tetapi semua warga sekolah, baik guru ataupun karyawan lainnya, wajib menjaga kebersihan di taman sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan agar taman sekolah kita tidak kotor, yaitu kita harus memilah sampah. Kita bedakan mana yang sampah organik dan mana yang sampah non-organik. Sampah basah, sampah kering itu kita pisahkan. Kemudian kita harus membuang sampah sesuai tempatnya. Dan kita memungut sampah yang kita ketemui. Jadi kalau kita melihat sampah berserakan, kita segera pungut sampahnya dan buang di tempat sampah agar tidak kotor, dan itu juga dapat menjaga kebersihan sekolah kita. Jadi, kita bisa sehat itu dengan cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu dapat dilakukan di mana saja ya anak-anak, tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga kalian harus menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, berarti kita sudah menjalankan perintah Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108 bahwa Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi dari sekarang kita harus menjaga kebersihan sekolah kita, kebersihan rumah kita, seperti itu. Selanjutnya, tidak hanya taman di sekolah yang kotor lalu kita bersihkan, tetapi di lapangan sekolah juga kita harus membersihkan lapangan sekolah. Kalian perhatikan percakapan Salman, Ika, dan Susan, serta Jono. Teman-teman, setelah membersihkan kelas, kita akan membersihkan lapangan sekolah. Untuk membersihkan lapangan, kita butuh sapu lidi, pengki, dan tempat sampah. Nanti setelah membersihkan semua, kita harus menjaganya ya teman-teman, kata Susan. Bagaimana kita menjaga lapangan sekolah? Kata Salman. Caranya dengan membersihkan daun-daun kering. Menata dengan rapi taman yang ada di sudut lapangan. Bunga-bunga disiram setiap hari. Buang sampah pada tempatnya. Membersihkan lapangan sekolah secara bersama-sama. Bisa juga mempererat persatuan di antara kita. Ayo, kita mulai membersihkan lapangan sekolah kita. Nah, Salman, Ika, Susan, dan Jono, mereka bekerja sama untuk membersihkan lapangan sekolahnya. Jadi,
Salman dan teman-temannya ini senantiasa menjaga kebersamaan dan persatuan di sekolah. Mereka melakukan kegiatan secara bersama-sama, seperti membersihkan lapangan sekolah. Kemudian, mereka juga bermain tanpa memilih teman. Mereka selalu hidup rukun dan bekerja sama. Bekerja sama akan membuat pekerjaan kita yang sulit menjadi lebih mudah. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Inilah contoh dari manfaat menjaga persatuan di sekolah. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan Salman dan teman-temannya. Dengan melakukan kegiatan Senin bersih, membersihkan kelas ini juga salah satu contoh menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini adalah gambar Salman dan teman-temannya. Salman, Ika, Susan, dan Jono ya membersihkan kelas. Membersihkan sekolahnya seperti itu. Jadi mereka bersama-sama menjaga persatuan. Nah, sebelumnya Ustazah ada menyebutkan contoh dari manfaat persatuan di sekolah. Apa saja sih manfaat persatuan di sekolah dan apa akibatnya jika kita tidak menjaga persatuan di sekolah? Perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Ini adalah contoh manfaat menjaga persatuan di sekolah. Yang pertama, lingkungan sekolah kita akan menjadi damai dan tentram jika kita menjaga persatuan di sekolah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan menciptakan keharmonisan. Jadi dengan teman kita harus menjaga kerukunan dan dapat menciptakan keharmonisan, tidak berkelahi, tidak bertengkar dengan teman. Itulah manfaat menjaga persatuan di sekolah. Yang keempat, lingkungan sekolah kita akan menjadi nyaman dan bersih apabila kita bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Yang kelima, pertemanan akan menjadi lebih erat dan kita juga akan mempunyai banyak teman jika kita melakukannya bersama-sama. Yang terakhir, mempunyai banyak teman di sekolah. Inilah manfaat menjaga persatuan di sekolah ya. Selain kalian mengetahui manfaat menjaga persatuan di sekolah, apa akibatnya jika kalian tidak menjaga persatuan di sekolah? Ini akibat tidak menjaga persatuan di sekolah. Yang pertama, suasana belajar menjadi tidak nyaman dan tentram. Saling mengejek dan saling menghina. Tidak ada kerukunan antar siswa. Mereka sering berkelahi, seperti itu kan, sering bertengkar. Suasana sekolah menjadi tidak nyaman. Pergaulan dengan teman tidak akrab. Dan tidak adanya kerjasama antar siswa. Inilah akibat tidak menjaga persatuan di sekolah. Selanjutnya kita belajar tentang bangun datar. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang bentuk-bentuk bangun datar? Perhatikan gambar ini. Apakah kalian masih ingat macam-macam bentuk bangun datar? Ya, macam-macam bentuk bangun datar. Ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran, ada segi lima, dan juga ada segi enam. Inilah macam-macam bentuk bangun datar. Nah, setelah kalian mengetahui macam-macam bentuk bangun datar, coba perhatikan, dua atau lebih bangun datar dapat membentuk sebuah pola. Hari ini kita akan belajar tentang pola bangun datar. Apa sih pola bangun datar itu? Pola bangun datar adalah barisan bangun datar yang membentuk sebuah pola tertentu. Contohnya bagaimana ya pola bangun datar? Perhatikan contoh pola bangun datar berikut ini. Kalian sudah mempelajari dan mengetahui apa itu pola bangun datar? Di sini ada pola lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Nah, ini
adalah disebut pola bangun datar. Lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Untuk melanjutkan pola selanjutnya bagaimana? Apa saja pola bangun datar selanjutnya? Untuk mengetahui pola bangun datar selanjutnya, kita dapat melihat bentuk bangun datarnya terlebih dahulu. Bentuk bangun datarnya ini seperti apa? Yang pertama ada lingkaran. Yang kedua ada segitiga. Yang ketiga ada lingkaran. Yang keempat segitiga. Terus selanjutnya pola bangun datar apa ya? Nah, setelah kita mengetahui bentuk bangun datar, kita juga harus ingat polanya. Polanya yaitu satu lingkaran, satu segitiga. Ini adalah pola bangun datar, satu lingkaran, satu segitiga. Serta kita juga harus mengetahui warna bangun datar. Lingkaran ada warna abu-abu, segitiga warna biru. Terus, untuk mengetahui pola bangun datar apa selanjutnya, kita sudah melihat. Ingat polanya, satu lingkaran, satu segitiga. Kita ingat juga bentuk bangun datarnya. Yang pertama lingkaran, yang kedua segitiga, lingkaran, segitiga, berarti selanjutnya adalah lingkaran. Setelah lingkaran, selanjutnya adalah segitiga. Nah, anak soli-solihah, inilah contoh pola bangun datar, satu lingkaran dan satu segitiga. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Ustazah jelaskan. Ini adalah contoh pola bangun datar ya. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron jazakumullah semuanya. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan. Dan jangan lupa belajar lagi di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.